Piala Super Spanyol akan dimulai pada Rabu 13 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia. Berikut ini adalah jadwal pertandingan termasuk partai El Clasico pada salah satu semifinal dan alasan mengapa Piala Super Spanyol 2022 ini diadakan di Arab Saudi. 4 tim yang terlibat. Mereka yang hadir dalam Supercopa de España 2022 adalah juara La Liga tahun 2021 Atletico Madrid, runner-up Liga Real Madrid. Kemudian juara Copa del Rey 2021 Barcelona dan runner-up Athletic Bilbao. Mereka akan berjumpa dalam 2 partai semifinal dengan pemenang akan adu taktik di final. Format baru Piala Super Spanyol. Bagi Anda yang terkejut dengan format baru, sebenarnya format 2 semifinal dan 1 final ini sudah pernah dipakai pada Piala Super Spanyol musim 2019-2020 dan 2020-2021. Pada kesempatan pertama, format baru Supercopa de España, Real Madrid mengalahkan Valencia dengan skor 3-1 pada semifinal, dan Atletico Madrid menang 3-2 atas Barcelona pada semifinal lainnya. Los Blancos kemudian menang adu penalti atas Rojiblancos pada partai final yang dilakukan pada 12 Januari 2020 di King Abdullah Sports City di Jeddah. Pada musim selanjutnya, format 2 semifinal dan 1 final kembali diulangi tetapi dilakukan di tanah Spanyol karena adanya krisis kesehatan dan pembatasan masuk negara lain yang akan memperumit situasi. Pada musim 2020-2021, Blaugrana menang atas Real Sociedad pada semifinal pertama sebelum Athletic Bilbao membuat kejutan dengan menang 2-1 atas Real Madrid pada semifinal lainnya. Jadwal Piala Super Spanyol 2022. Untuk Supercopa de España 2022 akan terjadi El Clasico pada partai semifinal pertama saat Barcelona bertarung melawan Los Merengues pada Kamis 13 Januari 2022 dini hari. Kemudian semifinal kedua akan terjadi antara pemenang Piala Super tahun 2021 Athletic Bilbao melawan juara La Liga Atletico Madrid. Semifinal kedua ini akan berlangsung pada Jumat 14 Januari 2022. Setelah jeda 3 hari, final akan dilangsungkan pada Senin dini hari waktu Indonesia 17 Januari 2022. Seluruh pertandingan dilangsungkan di King Fahd International Stadium di Riyadh. Mengapa kompetisi ini dilakukan di Arab Saudi? Semua ini bermula pada tahun 2019 saat Presiden baru PSSI-nya Spanyol, Luis Rubiales, mengumumkan kesepakatan 10 tahun dengan Arab Saudi. Negara Teluk itu akan menjadi tuan rumah turnamen Piala Super Spanyol selama 10 tahun dimulai pada tahun 2019. Dengan kesepakatan ini menyebabkan RFEF atau Asosiasi Sepak Bola Spanyol mendapatkan dana dari negara Arab Saudi sebesar antara 250 sampai 320 juta euro. Jumlah itu setara 4 sampai 5,1 triliun rupiah, sebuah pendapatan ekstra yang lumayan. Kesepakatan siaran televisi untuk 3 tahun awal kompetisi ini juga dilaporkan telah ditandatangani dengan nilai lebih dari 7 juta euro untuk RFEF, setara 113 miliar rupiah. Kesepakatan itu dicapai bukan tanpa kritik. Banyak yang menyesalkan kontrak ini karena Arab Saudi memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk, serta banyak pula yang merasa frustrasi bahwa Piala Super Spanyol harus dipentaskan 7.000 km jauhnya dari tanah Spanyol. Siapa saja nama kejutan dan siapa pemain yang akan absen? Salah satu nama kejutan yang muncul pada menit-menit terakhir adalah Ansu Fati. Meski demikian, Xavi selaku manajer mengatakan akan menunggu sampai saat-saat terakhir sebelum memutuskan untuk menurunkan pemain 19 tahun itu. Xavi hanya akan memainkan sang bintang muda mereka jika kondisinya 100% fit. Hal ini terpaksa dilakukan karena terakhir kalinya Ansu Fati dimainkan cederanya kembali kambuh. Ansu telah absen selama 2 bulan setelah mengalami cedera hamstring dan mungkin akan bermain lagi untuk pertama kalinya pada hari Kamis 13 Januari 2022. Menurut Barcelona, dia belum mendapatkan persetujuan dari dokter tim. Dan meskipun hanya bermain selama 376 menit pada musim 2021-22 ini, Ansu Fati tampil impresif dalam 8 pertandingan yang diikutinya. Mencetak 4 gol saat melawan Levante,
Valencia, Dinamo Kiev, dan Celta Vigo. Pemain 19 tahun itu belum pernah mengalahkan Real Madrid, dengan tim Barcelona yang diikutinya menderita 3 kekalahan dan 1 hasil imbang dari Los Blancos. Berita baik lainnya untuk Barcelona adalah Martin Braithwaite, Frenkie de Jong, dan Ronald Araujo semua sudah ikut serta dalam sesi latihan menjelang keberangkatan setelah mereka absen selama berbulan-bulan karena cedera. Sementara 2 nama yang kemungkinan akan absen adalah Ferran Torres dan Pedri. Keduanya ditemukan masih positif terpapar sehingga kemungkinan tidak akan diturunkan. Tetapi Xavi pasti akan menunggu sampai saat terakhir untuk mengetahui kondisi kedua pemainnya itu. Juara terbanyak Supercopa de España pada masa lalu. Barcelona adalah tim yang paling sering menjadi juara Supercopa de España 13 kali. Real Madrid pada posisi kedua dengan 11 kali memenangkan pertarungan siapa yang terbaik di Spanyol. Athletic Bilbao pada posisi ketiga bersama dengan Deportivo La Coruña dengan 3 kali, dan secara mengejutkan Atletico Madrid ternyata hanya 2 kali pernah meraih trofi ini. Selain memenangkan Supercopa de España 13 kali, Barca 11 kali bertarung di partai puncak tetapi kalah. Sementara Los Blancos 5 kali melaju ke final dan kalah. Top skor Supercopa di Espanya. Lionel Messi tidak mengejutkan menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah kompetisi ini, 14 gol dari 20 kali penampilan. Nomor 2 adalah Raul dari Real Madrid dengan 7 gol dari 12 penampilan. Agak jauh di bawah mereka berdua adalah Cristiano Ronaldo dengan 4 gol dari 7 kali tampil membela Los Merengues. Sang manajer Barca saat ini, Xavi, ada di urutan 9 pencetak gol terbanyak di ajang Supercopa di Espanya dengan koleksi 4 gol dari 14 kali tampil. Jadi tidak akan mengherankan jika Xavi menyimpan ambisi tersendiri untuk memenangkan piala ini karena kenangan masa lalunya yang sangat kuat terhadap kompetisi tersebut. Nama-nama turnamen sebelum Supercopa. Laga pada tahun 2022 di Arab Saudi ini merupakan edisi ke-38 kalinya sejak dimulai pada tahun 1982. Awalnya dengan format 2 tim, satu merupakan juara La Liga, satu tim lagi merupakan juara Copa del Rey. Tetapi sudah sejak 2020 mereka menganut format 4 tim dengan 2 semifinal dan 1 final. Sebelum menggunakan nama Supercopa de España, turnamen ini menggunakan nama Copa Eva Duarte sejak 1947 sampai 1953. Turnamen ini juga pernah menggunakan nama Copa del Generalissimo pada 1940, 1941, dan 1945. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.